Seberapapun hebatnya kita merencanakan sesuatu, kalau memang bukan jalannya, maka takkan bisa kita dapatkan. Merasa sedih terhadap kegagalan merupakan hal yang wajar. Namun ketahuilah, itu adalah cara Tuhan memberikan hal yang lebih baik untuk kita suatu saat nanti. Kita mungkin tidak mengerti sekarang juga, tapi pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Video ini akan menjadi penjelasan perihal atap negeri episode 33 yang seharusnya sudah rampung dilakukan, sekaligus menamatkan keseluruhan proyek atap negeri. Jadi saya harap dirimu yang memang mengikuti proyek atap negeri sedari dulu bisa memperhatikan sebaik-baiknya agar tidak ada poin tertinggal. Namun sebelum video ini dilanjutkan, saya ingin membuat pernyataan terlebih dahulu bahwa segala yang akan diutarakan adalah apa yang saya dan tim alami. Tidak ada maksud menyebarkan rasa takut, apalagi menjelek-jelekan pihak manapun. Karena toh kita tidak boleh melihat sebuah daerah dengan pandangan stereotip. Tapi demi keamanan dan kenyamanan banyak pihak, akan ada beberapa hal yang saya sensor. Saya harap kawan-kawan audiensi mengerti. Kalau kita sudah berada di halaman yang sama, selamat melanjutkan video ini. Sebagai konteks, Atap Negeri adalah proyek yang saya gagas pada tahun 2020, di mana saya bercita-cita mendaki 33 gunung di 33 provinsi. Iya, jumlah provinsi memang bertambah, dan mungkin kedepannya akan terus bertambah. Tapi 33 tetaplah 33. Angka tersebut memiliki makna istimewa di hidup saya. Ini sekaligus menjelaskan kesalahpahaman beberapa penonton. Tidak semua pendakian yang saya lakukan dan rilis di YouTube merupakan bagian dari Atap Negeri. Oh iya, sejauh ini kami sudah merampungkan 32 gunung di 32 provinsi. Berarti tersisa 1. Terus terang, ekspedisi Atap Negeri yang ke-33 adalah sesuatu yang saya nantikan sejak lama. Mungkin dirimu yang menonton proyek saya dari awal pun merasakan sama. Sejak Atap Negeri dimulai, gunung yang merupakan puncak tertinggi Indonesia dan satu dari 7 summits dunia ini menjelma cita-cita untuk ditemui di akhir episode. Apalagi kalau bukan Cartens Pyramid, atau biasa dikenal dengan nama Puncak Jaya. Ya, meskipun menurut beberapa ahli, Puncak Jaya dan Cartens Pyramid adalah dua puncak berbeda di satu pegunungan yang sama, yaitu Pegunungan Jayawijaya. Untuk kemudahan penyebutan, saya akan mengikuti konsensus umum memanggil Cartens Pyramid dengan sebutan Puncak Jaya. Semoga untuk kawan-kawan ahli tidak ada kebingungan ya ketika menyimak video ini. Keinginan menjumpai Puncak Jaya bahkan sudah lebih dulu hadir jauh sebelum terbentuknya Atap Negeri. Saya ingat belasan tahun silam pernah berucap akan menggunduli kepala jika sampai di Puncak Jaya. Tentu pada saat itu hanyalah bualan belaka. Karena seperti untuk kebanyakan pendaki pada umumnya, bagi saya pribadi, Puncak Jaya juga merupakan gunung yang pelaksanaan ekspedisinya teramat sulit dan mahal. Gunung ini mewakili Provinsi Papua Tengah. Iya, sudah bukan lagi mewakili Provinsi Papua. Jadi daerah Papua telah dimekarkan menjadi beberapa provinsi, dan itu di luar prediksi saya ketika memulai proyek Atap Negeri pada tahun 2020. Indonesia yang pada tahun 2012 memiliki 34 provinsi, di tahun 2023 resmi bertambah jadi 38 provinsi. Hal tersebut justru membuat saya memiliki beberapa pilihan. Harus membereskan 33 puncak di antara 38 provinsi jadi lebih seru, bukan? Itulah kenapa puncak Trikora yang berada di Papua Pegunungan bisa masuk list ekspedisi ke-32. Nah, sudah dari beberapa tahun sebelumnya, saya dan tim Atap Negeri bolak-balik mencari akses ke Puncak Jaya. Tapi situasi keamanan dan hal-hal yang terlalu rumit untuk dijelaskan membuat Puncak Jaya tutup sejak 2019. Tentu ada opsi untuk ganti ekspedisi ke gunung di provinsi lain saja. Tapi sejauh ini saya masih keras kepala, ingin ke Puncak Jaya.
Alhasil kami hanya bisa menunggu dan menunggu. Hingga titik terang muncul pada kisaran April 2024. Taman Nasional Lawrence menyatakan bahwa pendakian Puncak Jaya kembali dibuka. Hal ini tentu membuat banyak pendaki, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, bergembira. Akhirnya ada secercah harapan. Namun itu tidak serta-merta menjadikan segalanya sederhana. Pendakian memang sudah dibuka, bukan berarti akses menuju ke sana menjadi mudah. Sudah bukan rahasia untuk mendaki Pegunungan Jaya Wijaya membutuhkan biaya yang teramat mahal bagi kebanyakan pendaki. FYI, ketika video ini dirilis pun, biaya pendakian bertambah. Sejak diberlakukannya peraturan baru, Simaksi Taman Nasional Lawrence berbarengan dengan Simaksi Taman Nasional lainnya di Indonesia. Jadi biaya dokumentasi dan drone naik serempak. Dan itu membuat banyak sekali orang kaget termasuk saya ya. Nah, biaya yang teramat mahal ini membuat terkumpulnya tim untuk diajak patungan sedikit sulit. Kenapa harus patungan? Karena akan ada beberapa hal yang lebih murah jika memakai dana bersama. Setelah maju mundurnya beberapa anggota, terpilihlah Ganda Wijaya alias Mang Batman yang sudah sering mengiringi perjalanan atap negeri, Yonasi Permaisari yang pernah melakukan ekspedisi bersama saya ke Puncak Trikora, dan Indira Alaika, seorang traveler yang saya kenal lewat media sosial yang selain gemar mendaki gunung juga mendalami free dive. Selain punya modal untuk diajak kolektif, dari segi fisik dan pengetahuan mereka cukup mumpuni. Di samping itu hadir pula Misbahuddin sebagai juru kamera dan satu orang lagi yang berperan sebagai guide kami. Dari guide tersebutlah kami mendapatkan banyak informasi perihal kerumitan akses dan apa yang tengah terjadi di sana. Di saat yang sama, sang guide memberi banyak opsi yang membuat kami yakin untuk terus maju. Lagi pula, toh tekad kami sudah bulat. Rasa takut pun dikesampingkan sebisa mungkin. Sebelum ekspedisi dimulai, sudah dari jauh-jauh hari kami kembali latihan SRT atau single rope teknik. Meskipun tekniknya sedikit berbeda dibanding Gunung Etiakub alias Puncak Trikora. Kami tidak perlu memakai foot loop karena kendati kontur bebatuan Puncak Jaya dengan Puncak Trikora mirip, tapi variasi jalurnya berbeda. Menggapai Puncak Jaya akan lebih banyak kegiatan scrambling. Kata orang lebih mudah dibanding Puncak Trikora. Kata saya belum tentu. Faktor tingginya curah hujan di Puncak Jaya akan turut mempengaruhi. Oh iya, Timika, tempat Pegunungan Jaya Wijaya berada, merupakan salah satu daerah dengan curah hujan tertinggi di Indonesia. Mungkin julukan kota hujan lebih tepat jika disematkan pada Timika. Sebagai tambahan informasi, bagimu yang belum pernah mendaki di Papua, kondisi pegunungan di sana jauh berbeda dengan di Pulau Jawa, tempat kebanyakan dari kami berdomisili. Baik dari vegetasi, variasi fauna, juga birokrasinya. Banyak sekali gunung cantik di sana yang belum tergali potensi wisatanya. Untuk akses masuk sendiri, ada beberapa cara menembus Pegunungan Jaya Wijaya. Berhubung lewat desa masih tidak direkomendasikan atas alasan keamanan, setidaknya sampai video ini direkam, maka tim kami memutuskan untuk memakai helikopter saja. Jauh lebih mahal, tapi apa boleh buat. Inilah kenapa saya butuh teman patungan. Memakai helikopter tidak serta-merta memudahkan segalanya. Karena Timika, titik awal ketibaan kami berada di bawah 100 mdpl. Sementara titik helikopter mendarat berada di ketinggian 4.000-an mdpl. Tubuh rentan terkena altitude sickness. Bayangkan saja, naik sekitar 4.000 meter vertikal dalam hitungan jam sudah pasti akan menimbulkan efek negatif pada tubuh. Risiko terparahnya kematian. Berbeda dengan menyusuri desa yang membuat kita punya kesempatan untuk aklimatisasi dalam hitungan minggu. Bulan Agustus 2024. Seiring waktu ekspedisi yang semakin dekat, kami semakin tegang. Ini bukan gunung yang biasa-biasa saja. Parahnya, di suatu hari kami mendapati berita penembakan pilot helikopter di daerah Timika. Saya merasa takut rencana kami akan berantakan. Tapi Misbah menyarankan agar tetap tenang.
Lagi pula, tiket keberangkatan pesawat dari Cengkareng ke Timika sudah dibeli. Uang ini itu untuk berkegiatan selama ekspedisi juga sudah disetorkan. Jumlahnya cukup besar. Musabab banyak yang harus dibayar selama di Papua Tengah. Jalan satu-satunya cuma maju. Oh ya, sebagai catatan, Misbah dan Gaid kami berangkat lebih dulu untuk mengurus logistik dan mendata ulang perlengkapan. Jadi kami memakai penerbangan terpisah. H-1 keberangkatan saya sendiri hanya berbeda sehari dari panggung musik yang harus dihadiri. Bayangkan, deg-degan mau ekspedisi harus dibarengi dengan deg-degan manggung. Tapi ekspedisi ini memang tanpa sponsor. Jadi menyenangkan kalau bisa dapat uang saku untuk tambah-tambah selama di Papua Tengah. Salah satu caranya ya dengan menerima lebih banyak job manggung. Saya tidak pulang ke rumah di Bandung dan memilih untuk menetap dekat Bandara Soekarno-Hatta. Sekitar 4 jam sebelum kami boarding, tiba-tiba Mang Batman berkata bahwa dia harus membereskan masalah di pekerjaannya yang tidak bisa dia ceritakan secara spesifik, tapi sudah pasti penting. Kalau tidak sepenting itu, tidak mungkin Mang Batman sampai rela membatalkan perjalanan. Hal tersebut membuat dirinya mesti cancel penerbangan ke Timika, dan itu membuat kami terkejut. Mundurnya Mang Batman membuat feeling saya makin tidak enak, karena di mata saya, Mang Batman semacam jangkar yang perlu hadir di puncak pamungkas atap negeri. Bayangkan, banyak sekali puncak yang kami datangi bersama, tapi di episode akhir dia harus absen. Ada kesedihan terasa. Tanpa adanya Mang Batman, itu berarti berkurang narasumber supaya membuat video lebih seru. Di Bandara Soekarno-Hatta, saya bertemu dengan Yona. Kami yang semestinya berangkat bertiga bersama Mang Batman, kini cuma berdua. Sementara Indira berangkat langsung dari Surabaya, tempatnya berdomisili. Pesawat akan transit di Makassar, dan kami akan bersama-sama lanjut hingga ke Timika. Selepas perjalanan udara yang teramat lama, kami tiba juga di Timika, Provinsi Papua Tengah. Langsung dijemput oleh sang guide. Sementara Misbah masih mencari bahan makanan yang kurang untuk di gunung. Sesudahnya, kami kembali mengecek ulang logistik dan perlengkapan. Jantung berdebar kencang, senyum merekah lebar. Walau ada rasa tegang, tapi kami sangat antusias. Saya sendiri merasa tidak sabar untuk menuntaskan atap negeri. Kembali ke kehidupan yang biasa-biasa saja, menjadi seorang bapak-bapak yang mengurus anaknya. Jujur, atap negeri menjelma anugerah dan kutukan di saat bersamaan. Anugerah karena saya mendapatkan banyak rezeki darinya. Kutukan karena kian hari kian memberatkan langkah yang sudah seharusnya selesai dan lanjut merawat keluarga saja. Di kamar hotel yang lembab, satu persatu dari kami tidur. Esoknya di hotel dengan penuh semangat, saya dan tim sudah siap untuk ekspedisi. Tas-tas besar dijajarkan. Sedikit lagi kami akan berangkat ke pegunungan Jayawijaya. Tapi hidup memang ada-ada saja, banyak kejutannya. Bagai petir di pagi hari, saat sedang sarapan kami melihat berita perihal penembakan masuk TV nasional. Kami tertegun, rasa cemas kembali menyeruak. Berita perihal insiden ini tidak mungkin tidak berdampak pada situasi perizinan helikopter. Dan benar saja, setidaknya sampai video ini dibuat, tidak ada helikopter yang dapat izin dari pihak berwenang untuk mengantar pendaki terbang ke arah pegunungan Jayawijaya. Lemas dan lunglai kami rasakan. Baru di kemudian hari saya mengerti bahwa mengurus perizinan untuk mendaki Puncak Jaya harus ke pihak berwenang terlebih dahulu. Jadi tidak seperti di kebanyakan taman nasional, tidak bisa sebatas simaksi saja. Inilah yang rumit. Simaksi turun, izin terbang tidak turun, ya berarti tidak bisa berangkat. Setelahnya kami hanya bisa menunggu sembari mencari jalan lain untuk menggapai Kartens Piramid yang sudah terbayangkan kegagahannya. Namun tetap, akses manapun untuk sekarang riskan ditempuh. Kita memang tidak bisa bias dalam melihat sebuah daerah. Tapi harus diakui, di beberapa lokasi yang mendekati gunung, isu keamanan masih menjadi masalah. Papua adalah tempat yang indah, hanya memang masih zona merah di beberapa wilayah. Catat, hanya di beberapa wilayah.
tidak semua. Jadi jangan sampai menghalangimu untuk berwisata di daerah Papua. Yang penting gali informasi sebanyak-banyaknya sebelum berangkat. Di antara kebimbangan dan kalut, kami memutuskan untuk memakai satu akses paling berbahaya. Saya tidak bisa bilang lewat jalur mana, tapi kalau kau tahu, kau tahu. Biayanya juga tidak murah. Setelah sekitar seminggu berusaha, ujungnya gagal juga. Menurut informasi yang beredar, tidak bisa ditembus karena keamanan ditingkatkan sedari terjadinya penembakan. Saya kembali mencoba berpikir jernih. Apa harus sebegininya demi Puncak Jaya? Mengorbankan banyak hal sampai tak memikirkan keselamatan tim dan diri sendiri. Selepas kegagalan demi kegagalan, kami menghabiskan waktu tidak mengerjakan apa-apa sembari menunggu jadwal pesawat pulang yang sudah di-booking sedari kami masih di rumah masing-masing. Sementara pergerakan tetap harus dirahasiakan agar tidak banyak yang tahu kami sedang di Timika. Setelah hari-hari yang muram, saya, Yona, dan Indira semakin dekat dengan tanggal kepulangan, yang berarti dekat juga dengan tanggal pekerjaan yang harus kami bereskan. Ya, meskipun pekerjaan kami terbilang fleksibel, tapi pekerjaan tetaplah pekerjaan. Ada konsekuensi dan penalti jika lalai. Kami tidak bisa tinggal lebih lama di sini. Meski pahit, jalan terbaik untuk sekarang adalah pulang. Hati ini sakit sekali. Puncak Jaya bukan gunung dekat rumah yang kalau gagal bisa datang lagi minggu depan. Ongkos pesawat saya dan Misbah yang harus saya tanggung saja sudah belasan juta. Biaya hidup di Timika terus menguras kantong. Belum lagi uang produksi dan pencarian akses yang tidak bisa di-refund. Semua memakai dana kami pribadi. Semua begitu mahal sampai terasa mual. Beberapa bulan setelahnya, saya mencoba memakai jasa trip provider lain yang pengelolanya merupakan kawan baik saya. Dia terbiasa membawa pendaki mancanegara. Harganya sudah pasti lebih mahal. Kalau ditambahkan dengan angka kerugian sebelumnya juga bombastis sekali. Bisa beli mobil bekas yang layak pakai, tapi tak mengapa. Bagi saya, ini merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Syahdan masalahnya tetap sama. Izin dari pihak berwenang sulit untuk keluar terkait isu keamanan di sana. Padahal sudah banyak sekali pendaki luar negeri yang mengantri untuk naik ke Kartens Piramid. Pertanda baik pun terlihat. Per Oktober 2024, izin helikopter akan dirilis. Bisa dibayangkan ketika izin keluar, banyak pendaki berbondong-bondong masuk kawasan gunung. Ya, karena tidak tahu kapan izin tersebut dicabut kembali. Di antara penuhnya pendaki ke Puncak Jaya, kawan saya dari provider ini memberikan beberapa tanggal untuk tim saya mendaki. Hanya ada beberapa tanggal tersedia, sebab bolak-baliknya helikopter membuat para pendaki tidak bisa sembarangan naik turun. Saya bersama dengan tim yang kembali dibentuk menjadwalkan pendakian di bulan November 2024. Semangat kembali membuncah. Kami naik ke beberapa gunung untuk aklimatisasi. Saya sampai beli kamera baru untuk persiapan medan SRT. Namun, nasib kembali menjahili. Karena isu keamanan, perizinan akan dicabut awal November. Itu berarti ratusan tamu prioritas, dalam kurung pendaki asing yang membayar lebih banyak, dipindahkan jadwalnya ke Oktober. Hal tersebut hanya memberi sedikit tanggal yang available untuk tim kami. Dan kami yang terdiri dari banyak kepala, sayangnya tidak bisa sinkronisasi ulang jadwal secara sembarangan. Masing-masing dari kami punya pekerjaan. Alhasil, beberapa waktu terakhir, saya harus ikhlas dan turut berbahagia melihat kawan-kawan sejawat di dunia pendakian berhasil naik ke Puncak Jaya. Salam untuk Tirsa Bersari ya. Ketika video ini dirilis, perizinan pihak berwenang untuk ke Kartens Piramid alias Puncak Jaya sudah kembali ditutup. Katanya sampai 2025. Semoga saja. Dirimu capek menonton video ini? Bayangkan kami yang menjalaninya. Gunung ini benar-benar penuh dengan kejutan, sampai pada akhirnya saya sudah berhenti terkejut dan memutuskan untuk menyerahkan pada alam semesta saja selanjutnya bagaimana. Meskipun itu berarti proyek atap negeri harus rehat dulu entah sampai kapan. Iya,
atap negeri akan rehat dulu sampai pengumuman selanjutnya. Saya meminta maaf sebesarnya karena belum bisa memenuhi ekspektasimu. Lucu, betapa dari 32 ekspedisi sebelumnya, walaupun ada masalah, selalu bisa dibereskan. Sebesar apapun, kami selalu bisa menggapai puncak. Kali ini, di ekspedisi pamungkas sekaligus penutup atap negeri, kami malah harus dipaksa mundur. Menunggu, berharap, kemudian mundur lagi. Padahal sudah sedekat itu. Tapi apa boleh buat, dalam sebuah kegiatan akan selalu ada risiko gagal. Saya sempat tidak ingin mengedit dan mengupload video ini. Tapi rasanya kegagalan pun harus tetap diceritakan. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran. Entah untukmu, entah untuk saya. Tidak tahu kapan bisa mengulang, tapi puncak jaya, kelak kami akan benar-benar menemuimu. Salam literasi, salam lestari, Fiersa Besari. Sejenak undur diri.